Kembali di Kompas Petang, Saudara. Jakarta resmi ditetapkan menjadi tuan rumah ajang balapan Formula E pada 4 Juni 2022. Keputusan ini ditetapkan melalui via World Motorsport Council di Paris pada Jumat 15 Oktober, sekaligus meratifikasi kalender balapan musim ke-8 tahun 2021-2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik resminya Jakarta menjadi tuan rumah Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang. Anies juga menyebut bahwa seluruh persiapan telah dilakukan untuk menyambut gelaran balapan mobil listrik tingkat internasional itu. Namun Pemprov belum menyampaikan di mana tempat yang akan dipilih sebagai sirkuit ajang Formula E di Jakarta. Jakarta menyambut baik bahwa sudah diumumkan kita menjadi tuan rumah dan kita akan bersiap untuk bulan Juni tanggal 4 tahun 2022. Itu aja. Nanti diumumkan oleh mereka. Sudah dikerjakan. Semuanya sudah dikerjakan. Semuanya. Memang ada. Belum lah. Anda lihat faktanya dulu. Jangan tanya sebelum lihat fakta. Dalam video yang dibagikan khusus untuk penggemar olahraga otomotif di Indonesia, Chief Championship Officer sekaligus co-founder Formula E, Alberto Longo menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi Indonesia. Longo juga menekankan pentingnya Jakarta E-Prix bagi Indonesia dan Air Formula E karena mayoritas penggemar Formula E berasal dari generasi muda dan milenial di Indonesia. Memasuki balapan musim ke-8 Formula E akan hadir di kota-kota ikonik dunia, termasuk di Riyadh, Arab Saudi, Rome, Monaco, Berlin, Vancouver, New York, London, dan Seoul. Formula E and Indonesia. With the Jakarta E-Prix finally taking place in June next year, we will support that mission by 2 years delay since announcing the Jakarta E-Prix has actually increased the interest and conversation around Formula E in national media and social media. With the innovative changes to our qualifying format that were just announced yesterday, Formula E has a huge, passionate fan base amongst the 280 million population. A large proportion of that fan base is the younger, progressive millennial generation, and we know that for Indonesia, hosting Formula E is an important tool for promoting the EV industry and the clean energy. Sebelumnya pemerintah pusat tidak memberikan izin Monumen Nasional atau Monas sebagai sirkuit Formula E karena pertimbangan kawasan Monas bagian dari cagar budaya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menyiapkan 5 lokasi alternatif pengganti Monas untuk dijadikan sirkuit Formula E seperti kawasan Senayan dan kawasan Pantai Kita Maju Bersama di Teluk Ancol. Ulasan lebih lengkap terkait gelaran Formula E akan kami tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Alva, resmi ditunjuk jadi tuan rumah Formula E, lalu apa saja yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk gelaran ini? Ya, Friska dan juga saudara, tinggal menantikan beberapa bulan lagi sampai penyelenggaraan ajang Formula E tahun 2022 ini akan diselenggarakan di ibu kota. Tapi yang paling dinantikan publik ini adalah tentu saja persiapan venue atau lokasi untuk balapan yang akan segera disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sampai saat ini publik memang belum mengetahui di mana lokasi tersebut. Tetapi Gubernur DKI Jakarta ini sudah memberikan bocoran ada 2 lokasi yang kemungkinan menjadi alternatif dari lokasi penyelenggaraan Formula E, yaitu tepatnya di kawasan Senayan, tempat saya melaporkan, walaupun tepat titiknya ini belum bisa diketahui dan belum bisa dipublikasikan. Selain itu juga ada Pantai Maju Bersama di kawasan Pulau Reklamasi Teluk Ancol dan 3 lokasi lainnya yang juga masih dirahasiakan. Pemprov DKI sendiri sebelumnya sempat merencanakan akan membuat sirkuit balapan Formula E di kawasan Cagar Budaya Monumen Nasional, tapi lagi-lagi terkendala perizinan dari pemerintah pusat sehingga Pemprov DKI Jakarta harus menyiapkan alternatif lokasi lain. Ada beberapa polemik yang muncul dari proses penyelenggaraan Formula E ini sendiri. Selain tadi terkendala dari lokasi dan menyiapkan lokasi, Pemprov DKI Jakarta juga terkendala di bagian pembiayaan, di mana beberapa waktu lalu
Formula E ini seharusnya diselenggarakan di tahun 2019, tapi kemudian harus maksud saya di tahun 2020, tetapi harus ditunda karena COVID-19, dan Pemprov DKI Jakarta juga harus menelan pil pahit dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan, di mana ada 5 temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan pembiayaan terkait dengan penyelenggaraan Formula E. Saya jabarkan sedikit untuk Anda, Fristian dan juga saudara. Maksud saya Friska dan juga saudara. Yang pertama ada pembiayaan fee senilai 560,3 miliar rupiah, di mana hal ini juga menjadi pertanyaan dari partai PDIP dan juga PSI di DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena besarnya pembiayaan fee ini atau pembayaran fee ini menjadi pertanyaan, untuk apa sebenarnya pembayaran fee ini, karena tentu saja penyelenggaraan Formula E ini menjadi salah satu ajang yang sangat dinantikan oleh internasional, tetapi Pemprov DKI Jakarta sebagai penyelenggara kenapa harus membayarkan pembayaran fee ini. Kemudian yang kedua yaitu pembiayaan bank garansi sebesar 423 miliar rupiah yang harus dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tetapi karena adanya penundaan karena COVID-19, PT Jakpro dan juga Pemprov DKI Jakarta ini meminta dan mohon kepada Formula E untuk bisa menarik sementara dari pembayaran bank garansi ini. Yang ketiga yaitu dari penarikan bank garansi ini, Formula E harus tertunda karena COVID-19. Yang keempat, PT Jakpro dinilai belum bisa menjabarkan secara teliti terkait dengan renegosiasi terkait dengan penarikan bank garansi itu tadi. Dan yang terakhir, yang paling juga menjadi perhatian publik, belum ada kejelasan dari pembagian pendanaan terhadap penyelenggaraan Formula E ini sendiri. Karena dari penyelenggaraan Formula E sendiri sampai saat ini, laporan pembiayaannya itu hanya dibebankan kepada APBD DKI Jakarta. Padahal ada opsi untuk iklan atau sponsorship atau meminta pendanaan dari pihak ketiga. Selain dari 5 polemik atau temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan ini sendiri, Friska dan juga saudara, Pemprov DKI Jakarta ini juga terkendala di bagian pembiayaan yang juga menjadi sorotan bagi DPRD DKI Jakarta. PR-nya masih panjang walaupun sempat beberapa bulan lagi sudah menjadi jatuh tempo atau penyelenggaraannya di Juni 2020, tetapi Provinsi DKI atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta cepat harus mempersiapkan penyelenggaraan Formula E ini. Friska. Hingga saat ini masih ditunggu 5 lokasi alternatif untuk Formula E yang disiapkan Pemprov DKI. Alvania Rizky melaporkan di kawasan Senayan, Jakarta.